Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah pemberi bantuan kepada peserta didik yang dirancang dengan memfokuskan pada kebutuhan, minat, dan isu-isu yang berkaitan dengan tahapan perkembangan peserta didik dan merupakan bagian penting dan integral dari keseluruhan program pendidikan. Selanjutnya ada tujuan bimbingan dan konseling di SD. Pengembangan kehidupan siswa sebagai pribadi sekurang-kurangnya mencakup upaya untuk yang pertama ada memperkuat dasar keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, membiasakan untuk berperilaku baik. Dan yang ketiga, memberikan pengetahuan. Kemudian pengembangan siswa sebagai anggota masyarakat itu mencakup yang pertama, memperkuat kesadaran hidup beragama dalam masyarakat. Dan yang kedua ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam lingkungan hidup. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan masyarakat. Menurut Depdikbud 1994 menjelaskan bahwa tujuan layanan bimbingan di SD adalah untuk membantu siswa agar memenuhi tugas-tugas perkembangannya, meliputi aspek sosial pribadi, pendidikan dan karir sesuai dengan tuntutan lingkungan. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di SD. Prinsip merupakan paduan hasil kegiatan teoretik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan. Kemudian ada prinsip-prinsip bimbingan konseling. Yang pertama, tiap individu mempunyai perbedaan serta mempunyai berbagai kebutuhan. Yang kedua, dimulai dengan kegiatan identifikasi kebutuhan dan kesulitan. Yang ketiga, dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan yang dibimbing serta kondisi lingkungan masyarakatnya. Yang keempat, program bimbingan dan konseling di sekolah. Dan fungsi bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Bimbingan berusaha mengembangkan kemampuan intelektual dan sosial anak sehingga mampu mencapai hasil yang maksimal. Jenis dan bentuk bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Dalam mengadakan bimbingan kepada anak sekolah dasar, maka perhatian besar lebih dicurahkan pada hal-hal belajar anak, baik bimbingan yang bersifat pengembangan, pencegahan, ataupun penyembuhan. Model-model pendekatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang pertama, pendekatan krisis. Dalam pendekatan krisis, pembimbing menunggu munculnya suatu krisis dan dia bertindak membantu seseorang yang menghadapi krisis tersebut. Yang kedua, pendekatan remedial. Di dalam pendekatan remedial, guru akan memfokuskan bantuannya kepada upaya menyembuhkan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan yang nampak. Yang ketiga, pendekatan perkembangan. Pembimbing yang menggunakan pendekatan ini beranjak dari pemahaman tentang keterampilan dan pengalaman khusus yang dibutuhkan siswa untuk mencapai keberhasilan di sekolah dan di dalam kehidupan. Yang keempat, pendekatan preventif.
mencoba mengantisipasi masalah-masalah generik dan mencegah terjadinya masalah tersebut.